Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita teruskan tafsir surah Al-Baqarah yang kita ambil dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Suhaili. Kita sampai pada ayat 270 dan 271. Bisa dilihat bagi yang membawa mushaf atau Al-Quran, di mana pada dua ayat ini penulis kitab Tafsir Al-Munir Profesor Dr. Wahbah Suhaili memberi judul yaitu Shadaqatus Sirri wa Shadaqatul Alan. Sedekah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, dan sedekah secara terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya wa ma anfaqtum, dan apa yang kalian infakkan, min nafaqatin, berupa infak, berupa nafkah apapun, au nadartum, atau kalian bernadar, min nadrin, berupa nadar apapun, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu berupa penolong-penolong. Orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. In tubtus sadaqat, apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah, fa ni'immahi, maka itu adalah baik. Penampakan itu adalah baik, tidak ada masalah. Wa in tukhfuha, dan apabila kalian sembunyikan sedekah-sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah baik bagi kalian. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum, dan bisa menghapuskan dari kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Jemaah sekalian, ini adalah dua ayat yang temanya masih terkait dengan tema-tema ayat sebelumnya, yaitu tentang masalah sedekah. Kita akan membahas tafsir dari dua ayat ini yang kita awali dari al-mufradat al-lughawiyah. Tentang al-qiraat, al-i'rab, dan al-balaghah kita lewati. Langsung kepada al-mufradat al-lughawiyah, arti kosakata secara bahasa Arab. Yang dimaksud dengan wa ma anfaqtum min nafaqatin, kata Wahbah Suhaili, ataitum min zakatin aw sadaqah,
apa yang kalian infakkan itu adalah yang kalian tunaikan, baik itu berupa zakat atau sedekah. Zakat adalah infak yang wajib, yang ada persyaratan, sudah sampai pada batas minimal yaitu nisab. Au sedekah ataupun sedekah yang sifatnya lebih umum, tidak ada batasan nisabnya. Apapun yang kalian keluarkan, yang kalian belanjakan dari harta kalian, baik itu berupa zakat ataupun sedekah. Au nadartum min nadrin, atau yang kalian lakukan nadar. An-nadru lughatan, secara bahasa nadar itu artinya al-azmu ala iltizami syai'in khas, yaitu berazam, memiliki tekad yang bulat untuk berkomitmen terhadap sesuatu yang khusus. Jadi dia memiliki tekad yang bulat, memiliki rencana yang pasti yang ingin dia lakukan untuk berkomitmen terhadap sesuatu. Secara bahasa nadar seperti itu artinya. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i, istilah dalam agama kita, yang dimaksud dengan nadar itu adalah iltizamu ta'atin taqarruban ilallahi ta'ala, menetapi atau berkomitmen melakukan ketaatan dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadar itu salah satu jenis takarrub, jenis ibadah. Nah, karena nadar itu adalah jenis ibadah, maka kita dianjurkan ya, pada saat kita bernadar itu dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang mubah secara mutlak. Karena apa? Ibadah itu tidak bisa kita lakukan dengan semata-mata melakukan sesuatu yang mubah. Ibadah di sini artinya takarrub ya, ibadah mahdhah. Jadi kita tidak bisa melakukan bermaksud untuk ibadah mahdhah dengan sesuatu yang mubah secara mutlak. Karena gerakan fisik kita itu terbatas. Berdiri itu ibadah pada saat sholat. Kalau berdiri di luar sholat, ya boleh saja. Maksudnya, apakah kita di depan masjid atau di jalan berdiri untuk berjemur misalnya, ya boleh, silakan. Apakah berjemurnya dengan berdiri atau dengan duduk itu tidak mengandung, tidak berakibat dosa ataukah pahala, ya boleh-boleh saja. Kita berputar, berjalan ya, maksudnya berjalan itu disebut ibadah takarrub kalau tujuannya ke masjid. Jadi semakin jauh perjalanan kita dengan jalan kaki, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, karena setiap langkah dihitung, bisa menghapuskan kesalahan. Semakin banyak langkah yang kita lakukan, semakin banyak kesalahan yang dihapuskan. Tapi kalau berjalannya misalnya ke pasar, ya mubah saja, apakah jalan kaki atau naik motor, naik kendaraan, itu nggak ada masalah. Jangan karena berjalan ke pasar itu supaya kita mendapatkan pahala sehingga jalan kaki. Nah, tidak boleh begitu ya. Jadi sekali lagi, nadar ini termasuk jenis ibadah yang mahdhah, yang hablum minallah, yang tidak bisa kita lakukan secara mutlak dengan hal-hal yang mubah. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Abu Israil. Dia dilihat oleh Rasulullah SAW di tengah para sahabat-sahabatnya. Dia berdiri di tengah terik matahari, di tengah lapangan, tidak mau berteduh, tidak mau duduk, dan dia tidak mau bicara dengan orang lain. Saat yang sama dia dalam keadaan puasa, tidak makan, tidak minum. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ada apa dengan kawanmu itu? Apa yang dia lakukan? Kata teman-temannya, dia bernadar ya Rasulullah.
Dia bernazar telah tercapai apa yang dia inginkan, kemudian dia laksanakan nazarnya. Dia berdiri di tengah terik matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, dan dia tidak mau bicara dengan orang lain, serta dia tidak mau makan minum. Kata Rasulullah SAW, batalkan 3 aktivitas yang awal itu. Suruh dia berteduh, suruh dia duduk, dan suruh bicara sama orang lain. Yang keempat, silahkan teruskan puasanya sampai maghrib, silahkan. Nah, ini menjadi dasar bahwasanya ibadah berupa nazar ini tidak boleh menggunakan aktivitas yang mubah. Bernazar, kalau anak saya lulus ujian, saya akan gundul kepala, nah misalnya ya, nggak bisa. Menggundul kepala itu ibadah kalau saat tahallul, selesai umroh ya, selesai haji, tahlul awal atau tahlul tsani, itu ibadah dengan menggundul. Kalau di luar aktivitas umroh atau haji, kita mau potong gundul atau mau potong dengan model yang tertentu, asalkan bukan mohak ya. Kalau mohak tidak boleh ya, makruh. Nah, jadi silahkan. Kalau dengan gundul itu menjadikan kita lebih semangat ibadahnya, nah nggak apa-apa ya. Tapi kalau semata-mata dengan menggundul supaya dapat pahala seperti tahallul, nah itu nggak boleh ya. Jadi itulah yang kita maksud, berdiri itu ibadah kalau saat sholat, berjalan kaki ibadah saat itu jalan ke masjid, mengelilingi Ka'bah itu ibadah. Tapi kalau mengelilingi yang di luar Ka'bah itu bid'ah ya. Ada sebagian yang saya lihat beberapa jamaah, apakah jamaah haji ataukah umroh ya, ketika mereka mau meninggalkan kota Madinah itu melakukan tawaf wada mengelilingi Masjid Nabawi. Nah, Masya Allah ya, inovasi, tapi inovasinya kebablasan ya. Jadi maunya tawaf wada seperti mengelilingi Ka'bah kalau mau meninggalkan Mekah. Ini mau meninggalkan Madinah, mengelilingi Masjid Nabawi. Nggak tahu startnya dari mana ya. Mungkin startnya dari pojok kubah Masjid Hijau itu, kemudian keliling, mengelilingi Masjid Nabawi. Ya berarti berapa kilo ya, satu putaran itu sudah mungkin 2 kiloan lah. Nah kalau kali 7 lumayan ya, Insya Allah ya. Itu aneh-aneh saja ya. Jadi mengelilingi itu disebut ibadah kalau yang dikelilingi adalah Ka'bah. Kalau yang dikelilingi masjid, mau ngelilingi Masjid Al-Maksum ini berapa kali juga nggak dapat pahala apa-apa ya, kecuali kalau untuk jogging misalnya, jogging supaya sehat. Nah supaya dengan sehat ibadahnya semakin semangat. Nah itu beda lagi ya. Seperti tidur ya, tidur itu ibadah mubah, boleh kita tidur berapa jam ya, kalau pagi ataupun kalau siang tidur qailulah. Tapi kalau ada niatan tidurnya itu supaya bangun malam, kuat bisa bangun malam, maka tidurnya menjadi wasilah untuk ibadah berpahala. Makan juga demikian, kalau semata-mata murni makan, mau makan 1-2 piring silakan, tapi kalau itu menjadi wasilah taqarrub supaya kita dengan makan semangat ibadahnya, nah makannya itu menjadi pahala. Yang membedakan adalah niatnya. Aktivitasnya sama, niatnya berbeda, maka yang menjadi konsekuensi pahala atau dosanya adalah karena niatnya. Jadi kembali ke nazar ini adalah taqarrub ilallah, maka kita lakukan dengan cara-cara yang manfaat, yang mengandung maslahat ya, yang mengandung kebaikan untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Intu betul sedekah, apabila kalian menampakkan sedekah, tudhiru as-sadaqat an-nawafil au at-tatawu'at, kalian menampakkan sedekah baik itu yang sunnah ataupun yang berupa sukarela. Itulah
boleh ditampakkan. Fa ni'mahi, asalnya ni'mah itu adalah fa ni'ma mahiyah, kemudian digabung ini dari bahasa Hudzail. Hudzail adalah salah satu suku di Jazirah Arab yang terkenal yang menjadi sumber bahasa Arab. Jadi ni'mah itu gabungan antara kata-kata nikmah serta mahiyah. Artinya adalah bimakna syai'an ibda'uha. Nikmah adalah sebaik-baik sesuatu yang ditampakkan. Wa in tukhuha, apabila kalian sembunyikan, ay tusirruha khairun lakum min ibda'iha, merahasiakan ibadah itu adalah lebih baik bagi kalian daripada menampakkannya. Wa ita'uhal fuqara, dan juga memberikan sedekah tersebut kepada orang-orang fakir. Wa dhamir ya'udu ala sadaqat, kata gantinya itu kembali kepada sedekah. Boleh ditampakkan, boleh disembunyikan, tidak ada masalah. Amma sadaqatul fardhi, yaitu az-zakah, fal afdalu idharuha liyaqtadiya bihi. Adapun sedekah yang wajib berupa zakat, maka yang afdal itu adalah ditampakkannya supaya diikuti dengan perbuatan itu oleh orang lain. Wali alla yutaham al-muzakki bil man'i, supaya orang yang berzakat tidak tertuduh kalau dia menyembunyikan sedekahnya atau zakatnya, nanti jangan-jangan dituduh oleh tetangganya, kok orang itu enggak mengeluarkan zakat ya. Nah, jadi padahal dia sudah mengeluarkan, maka untuk zakat dianjurkan supaya ditampakkan. Sedangkan yang dimaksud wa itaul fuqara muta'ayyin, yang dimaksud adalah mengeluarkan kepada orang-orang fakir itu adalah bersifat tertentu ya. Jamaah sekalian, jadi ini pilihan kepada ketenangan jiwa kita masing-masing. Apakah mau kita rahasiakan atau kita jaharkan ya, kita tampakkan, monggo, tidak ada masalah. Kalau kita bisa menahan gejolak nafsu kita dari unsur-unsur riya, ya monggo, silakan dijaharkan ya, diumumkan boleh. Tapi kalau kita khawatir dengan sedekah tersebut akan berdampak riya, maka lebih baik dirahasiakan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan beberapa pesan ya, bahwasanya para ulama kita tempo dulu itu biasa mereka bekerja keras untuk menyalurkan, berusaha mengeluarkan sedekahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang ya diberikan kepada orang-orang miskin yang buta, supaya penerimanya tidak tahu siapa orang yang memberi. Kadang-kadang ada yang memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang sedang tertidur, mungkin di pinggir jalan atau mungkin di pos-pos jaga atau di manapun yang dia temui, mungkin di masjid juga. Orangnya sedang tidur, dia terlihat kok membutuhkan, maka diselipkan uang di sakunya pada saat dia tertidur. Nah, kadang-kadang juga dilewatkan kepada perantara, kepada kurir, ini sedekah, tapi tidak disebutkan pengirimnya itu siapa ya. Itu dalam rangka untuk menjaga hati para ulama tempo dulu ya, para ulama salaf, supaya orang yang diberi tidak merasa malu atau tidak merasa berhutang jasa kepada yang memberi. Sedekah ini adalah merupakan hak fakir miskin ya, kewajiban kita, keharusan kita yang sudah punya kemampuan ya. Maka pada saat kita memberi kepada orang yang butuh, jangan merasa kita punya jasa, kita memberi jasa dan akhirnya kita mengharapkan pada saat yang lain imbalannya ya, untuk menjaga jiwa kita seperti itu. Suatu saat, ini diceritakan oleh Imam Ghazali juga, suatu saat Umar bin Khattab itu masuk ke Masjid Nabawi dan melihat sahabat Mu'ad bin Jabal menangis terseduh-seduh.
Mu'adz bin Jabal ini menangis di depan makam Rasulullah Muhammad SAW di komplek Masjid Nabawi itu. Ditanya oleh Umar, ada apa wahai Mu'adz, kenapa anda menangis? Kata Mu'adz, saya teringat tentang sabda pesan Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan bahwa ada sedikit bagian dari riya itu adalah syirik. Jadi ada bagian-bagian daripada riya itu adalah mengandung kesyirikan. Ada sebagian daripada perbuatan-perbuatan riya itu mengandung syirik dalam hal apapun. Apakah riya dalam hal ibadah, apakah riya dalam bab sedekah, itu mengandung unsur-unsur kesyirikan. Oleh karena itulah Imam Ghazali menambahkan bahwa ada banyak di antara generasi salaf kita yang biasanya tinggal di pojok-pojok wilayah atau di wilayah-wilayah yang terpencil, ya. Mereka tidak ingin dikenal di masyarakat. Apabila mereka pergi, tidak ada yang mencari-carinya, dan jika datang pun dalam sebuah majelis tidak dikenal, dalam rangka untuk menjaga hati mereka supaya selamat dari segala macam pujian dari orang lainnya. Inilah generasi pendahulu kita dulu, ya, yang tidak ingin popularitas, apalagi yang sekarang disebut pencitraan. Mereka tidak ingin seperti itu. Mereka semata-mata melakukan amal-amal baiknya adalah dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, ya. Kita sedikit-sedikit ya, update status misalnya. Sedikit-sedikit selfie kemudian dipublish, ya, di media sosial, ya, insyaallah. Ini adalah sarana-sarana, ya, kalau tujuannya adalah syiar, tujuannya untuk menyampaikan nasihat kebenaran dan sebagai bentuk, ya, supaya orang lain meniru perbuatan kita, boleh, ya, seperti yang kita sampaikan tadi dalam sedekah. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, untuk riya, supaya mendapatkan citra positif dari orang lain, apalagi mendapatkan pujian, maka itulah yang disebut dengan riya, yang bisa menghapuskan amal baik yang sudah kita lakukan. Jamaah sekalian, berikutnya tentang sababun nuzul, latar belakang turunnya ayat ini. Qala Ibnu Abi Hatim fi qoulihi ta'ala, berkatalah Ibnu Abi Hatim tentang firman Allah Ta'ala yang kita sebutkan di ayat ini, in tubtus sadaqati fa ni'mahi. Al-ayah unzilat fi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ayat ini diturunkan kepada atau kaitannya dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Amma Umar faja'a binisfi malihi. Adapun Umar bin Khattab, beliau membawa separuh hartanya. Hatta dafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Umar menyampaikan separuh hartanya itu diberikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada Umar, ma khallafta wara'aka li ahlika ya Umar. Apa yang kamu tinggalkan di belakangmu untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar menjawab, khallaftu lahum nisfa mali. Aku tinggalkan untuk mereka separuh hartaku. Wa amma Abu Bakar faja'a bimalihi kullih. Dan adapun Abu Bakar, maka beliau membawa seluruh hartanya. Yakatu an yukhfiyahu min nafsihi. Hampir-hampir dia sembunyikan dari dirinya, hatta dafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau bayarkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar, ma khallafta wara'aka li ahlika ya Abu Bakar. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu di belakangmu itu wahai Abu Bakar? Faqala, maka Abu Bakar menjawab, itatullah wa itatu rasulih. Aku tinggalkan bekal Allah dan Rasulnya. Aku serahkan nasibnya kepada Allah dan Rasulnya. Fabaka Umar radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab menangis melihat fenomena itu. Waqala, dan dia mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Abu Bakar, demi ibu dan
ayahku, wahai Abu Bakar, wallahi mastabaqna ila babi khair qat. Demi Allah, kami tidak bisa mendahuluimu dalam hal kebaikan sama sekali, illa kunta sabiqan, kecuali engkau itu lebih dahulu ya. Jadi maksudnya mastabaqna ila babi khair qat, kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan kecuali engkau menjadi pemenangnya wahai Abu Bakar. Inilah ya. Kayaknya ini kisah dalam perang Tabuk ya, yang memang dimobilisir supaya kaum muslimin berlomba-lomba mengerahkan potensi yang mereka miliki, karena perjalanan yang jauh ke arah Tabuk, kemudian musuhnya yang dalam kondisi yang kuat, yang banyak, serta kaum muslimin dalam kondisi yang paceklik, maka berlomba-lomba dimobilisir para sahabat. Abu Bakar seluruh hartanya diberikan, tapi para ulama memberikan penafsiran bukan semuanya ya, tapi modalnya masih disimpan. Yang dibawa itu adalah hasil yang didapatkan dari perdagangan atau harta-harta yang nampak yang dimiliki oleh Abu Bakar, sedangkan modal-modal yang tetap, mungkin propertinya atau mungkin yang lain-lainnya, itu masih disimpan oleh Abu Bakar. Itu penafsiran dari para ulama ahli sejarah ya. Tapi yang jelas inilah semangat para sahabat yang luar biasa dalam hal berlomba-lomba untuk memberikan sedekah, infak fisabilillah. Wa qala al-Qalabi lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah, wa ma anfaqtum min nafaqatin, al-ayah, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sadaqatu sirri afdal am sadaqatul alaniyah? Wahai Rasulullah, apakah sedekah dengan sembunyi lebih afdal ataukah sedekah dengan terang-terangan? Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban pertanyaan dari para sahabat yang mereka minta fatwa, minta jawaban apakah sebaiknya sedekah dengan rahasia ataukah dengan terang-terangan. Artinya semuanya itu adalah baik ya, dikembalikan kepada dzuruf, kepada kondisi orang yang munfik, orang yang melaksanakan sedekah itu sendiri. Jemaah sekalian, ada salah seorang daripada salafus soleh kita yang tinggal di Madinah. Beliau ini masih dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang biasa dipanggil oleh sebagian kelompok ya, yang mereka memanggilnya imam ya. Ini adalah Ali bin Zainal Abidin. Beliau ini seorang ulama yang tinggal di Madinah. Nah, jemaah sekalian, Ali bin Zainal Abidin ini diberi kemampuan, rezeki dan ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau luar biasa semangatnya untuk menyebarkan ilmunya dan juga menyebarkan rezekinya. Uniknya, beliau ini memberikan sedekah berupa gandum. Gandum itu dengan rahasia. Jadi kalau malam-malam, beberapa malam itu beliau keliling di rumah-rumah fuqara Madinah. Beliau keliling memanggul gandumnya sendiri untuk diantarkan ke rumah-rumah para fuqara di Madinah. Itu bertahun-tahun beliau lakukan itu ya, dan tanpa diketahui oleh siapapun. Mereka heran, siapa yang memberikannya? Orang-orang miskin ini heran, kok kalau sudah habis gandumnya, makanan pokoknya, ada yang memberi di depan rumahnya. Pagi-pagi mereka dapatkan itu terus ya, bertahun-tahun. Nah, ada satu orang yang tanpa sengaja melihat perbuatan Ali bin Zainal Abidin ini, tapi diminta komitmen oleh Ali bin Zainal Abidin, jangan sampaikan, jangan ceritakan ini kepada siapapun, tolong rahasiakan. Saya tidak ingin ada orang lain mengetahui perbuatanku ini. Sampai pada suatu saat ketika beliau wafat, meninggal dunia, itu orang-orang yang memandikan heran.
Ternyata di pundak beliau yang mulia itu ada bekas ya, hitam yang ngapal ya. Mereka tidak tahu yang memandikan ini kenapa ulama ini ya, ulama besar ini ada bekas hitam di pundaknya. Maka orang yang tadi yang mengetahui rahasia itu baru menyampaikan, karena beliau sudah wafat sehingga persyaratan itu sudah terhapus ya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya Ali bin Zainal Abidin inilah yang sering pada malam-malam beliau berjalan sendiri, gotong karung sendiri berisi gandum dibagikan kepada masyarakat yang miskin. Maka orang-orang Kempar saat itu yang mereka sedih menangis kehilangan sosok ulama yang besar dan kehilangan kedermawanannya. Bukan semata-mata hartanya, tapi mereka begitu salut dengan kedermawanan dari sosok Ali bin Zainal Abidin ini dalam keadaan yang merahasiakan ya, perbuatannya itu dan tidak diketahui oleh siapapun. Nah, rupanya inilah ya yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ali bin Zainal Abidin. Al-munasabah, keterkaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ba'da an raghaba ta'ala fil infaq fi sabilihi, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan motivasi untuk berinfak di jalan Allah, awdaha, Allah menjelaskan annallaha ya'lamu masrafa kulli sadaqah. Allah menjelaskan bahwasanya Allah Maha mengetahui tentang tujuan alokasi setiap sedekah yang dilakukan oleh manusia. Sawaun akanat fi ta'atin am fi maksiyah. Apakah alokasinya untuk ketaatan ataukah untuk kemaksiatan? Wa khayyaruha, dan Allah memberikan pilihan baina ikhfa'i shadaqati tatawwu wa idhariha, antara menyembunyikan sedekah yang sunnah ataukah menampakkannya. Walakinnal ikhfa' huwal afdal, akan tetapi menyembunyikan itu adalah lebih afdal ataupun lebih utama. Nah, jemaah sekalian, walaupun ada pilihan ya, apakah kita menampakkan ataukah menyembunyikan, ternyata menyembunyikan ini adalah lebih afdal atau lebih utama. Ada beberapa dalil ya yang bisa kita jadikan sebagai referensi bahwa menyembunyikan sedekah ini lebih utama. Yang pertama yaitu Allah pasti akan membalasnya. Ini dalilnya di ayat yang kita baca tadi, Al-Baqarah 270 ini ya. Dia Allah akan membalas sedekah yang kita lakukan. Yang kedua, Allah pasti menggantinya. Di surat Sabah 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang ketiga, jamaah sekalian, fadilah, keutamaan kita bersedekah secara rahasia itu adalah mendapatkan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hadisnya cukup panjang. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil yang tidak zalim. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, pemuda yang rajin ibadah. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemana-mana dia ingin singgah di masjid untuk sholat di situ, itikaf di situ. Dia terpaut hatinya dengan masjid. Dia cinta dengan masjid, cinta dengan profesi menjadi
pengurus masjid, menjadi takmir masjid. Nah, maka ini adalah mendapat naungan pada hari kiamat. Ini golongan yang ketiga. Yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama fi wa tafarraqa alaih. Dua orang muslim yang bersahabat, berukhuwah karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, rajulun ta'atu imra'ah dzatu jamalin wa mansibin. Seseorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang punya kecantikan dan punya kedudukan, maka dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, tidak mau mengikuti rayuan dari wanita itu ya. Yang ketujuh, konteks pembahasan kita di dalam tema ini adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan rahasia sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya betul-betul dia sedekah dengan rahasia. Yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu, ya, seorang yang berzikir pada Allah dalam kondisi sendirian pada saat malam atau saat dia sendirian berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir pada Allah sampai air matanya meleleh ya, dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Berikutnya adalah yang keempat, fadilah orang yang bersedekah dengan sembunyi adalah bisa memadamkan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sebuah hadis riwayat dari Muawiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah secara rahasia itu bisa meredam murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Ada lagi tambahan dari riwayat yang lainnya, wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Dan sedekah secara terang-terangan bisa menjadi benteng dari api neraka. Tapi tambahan ini tidak populer ya. Yang populer adalah bahwa sedekah secara rahasia itu bisa meredam murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kelima, orang yang sedekah dengan secara rahasia itu bisa terselamatkan dari siksa neraka. Ini dalilnya yang pernah saya sampaikan, hadis panjang riwayat Muslim tentang kisah 3 orang nanti pada saat di akhirat diadili. Ada orang yang mati syahid, ada yang sangat alim ya, dan dia ahli dalam baca Quran, kemudian ada yang sangat dermawan, tapi mereka bertiga ini riak dalam seluruh amalannya sehingga diseret ke api neraka itu. Nah, artinya kebalikannya, kalau dia bersedekah dalam hal ini dengan rahasia, maka jauh daripada riak dan dia sangat ikhlas sehingga dia terselamatkan dari siksa neraka. Yang keenam, bahwa sedekah dengan rahasia itu adalah kunci meraih kelezatan amal, halawatul iman. Jadi kita akan mendapatkan kelezatan iman, kita menikmati amal soleh yang sudah kita lakukan. Abu Thurab rahimahullah pernah berkata, apabila seorang hamba bersikap tulus atau jujur dalam amalannya, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu sebelum dia melakukannya. Dan apabila seorang hamba ikhlas dalam beramal, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu di saat sedang melakukannya. Jadi kalau kita selama ini mungkin ya belum bisa menikmati amal-amal soleh ataupun ibadah, ya contoh misalnya kita berada di majelis ilmu itu kan harusnya kita tenang ya, wa nazalat alaihimus sakinah, kita diberikan ketenangan, ketenteraman Allah Ta'ala pada saat kita di majelis ilmu. Nah, sementara kalau kita merasakan kebalikannya, kita gelisah, kok merasakan lama sekali duduk di majelis ilmu padahal baru sebentar. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak lurus dalam hati kita, barangkali keikhlasannya yang kurang ya. Maka disinilah perlu untuk kita tata keikhlasan. Semakin orang itu ikhlas, maka semakin dia bisa menikmati amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang dia lakukan. Abu Aliyah berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW dulu berpesan,
Janganlah kamu beramal untuk selain Allah, karena hal itu akan membuat Allah menyandarkan hatimu kepada orang yang kamu beramal karenanya. Jadi kalau kita beramal terobsesi kepada seseorang, maka Allah memalingkan hati kita bukan kepada Allah lagi, tapi kita dijadikan hati kita bersandar kepada orang itu. Artinya kan ada unsur-unsur kesyirikan di sini. Ada lagi pesan yang sangat penting dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal ikhlas karena Allah, niscaya tidak ada sesuatu yang lebih berat baginya daripada beramal untuk selainnya. Dan barang siapa yang membiasakan dirinya untuk memuaskan hawa nafsu dan ambisinya, maka tidak ada sesuatu yang lebih berat baginya daripada ikhlas dan beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kembali kepada niat dan tujuannya ya. Kalau dia biasa ikhlas kepada Allah taala, maka paling berat untuk beramal yang tidak ikhlas. Tapi kalau dia sudah biasa beramal untuk ambisinya, untuk popularitasnya, untuk pencitraannya, untuk memuaskan hawa nafsunya, maka paling berat adalah beramal untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini kembali kepada kebiasaannya setiap waktunya itu. Yang ketujuh, orang yang menyembunyikan sedekahnya itu dia lebih selamat, bisa menyelamatkan hatinya. Abu Ishaq Al-Fazari berkata, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang sangat menggandrungi pujian pada dirinya, padahal di sisi Allah dia tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Subhanallah ya. Ada orang yang merasa dirinya sudah mulia, tergila-gila dengan kehormatan dirinya. Dia sudah merasa memiliki posisi yang sangat terhormat di hadapan manusia. Kemana-mana ingin dihormati, kemana-mana ingin dihargai. Ternyata di hadapan Allah Ta'ala orang ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Artinya nggak ada kemuliaan sama sekali ya. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah sama sekali tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada fisik kalian, kepada performa manusia, tetapi Allah melihat kepada hatinya. Melihat kepada hati adalah melihat kepada ketakwaannya, kepada keikhlasannya. Yang kedelapan adalah sedekah yang rahasia itu adalah jalan untuk meraih keikhlasan. Ada seorang salaf kita, Abu Hazim, berkata, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu lebih daripada kesungguhanmu dalam menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Kita malu kalau diketahui oleh orang lain untuk melakukan keburukan, sehingga kita tutup rapat-rapat kejelekan itu, kemaksiatannya kita tutup rapat-rapat, dan itu memang dianjurkan ya. Dosa-dosa kemaksiatan itu jangan sampai diumbar, jangan sampai dibangga-banggakan ya. Bahkan kalau orang yang membangga-banggakan, menunjuk-nunjukkan amal dosa yang sudah pernah dia lakukan, maka itu dikhawatirkan bisa menutup taubatnya ya. Pintu taubat menjadi tertutup gara-gara dia itu membangga-banggakan amalnya sendiri. Oleh karena itulah di sini kita dikasih pesan bahwasanya di samping kita bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita, maka kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Tidak diungkit-ungkit, al-man wal adza ya. Kita mengungkit-ungkit dan menjadikan orang yang menerima sedekah itu menjadi merasa tidak nyaman dengan pemberian kita. Itulah yang bisa menghapuskan amal-amal sedekah dan juga amal-amal yang lainnya, jasa-jasa lainnya. Kita ungkit ataupun kita ungkap ya, kalau tidak ada saya tidak akan berdiri masjid itu, kalau tidak ada saya maka tidak berdiri pesantren itu dan sebagainya. Ini sia-sia ya, amalannya iman. Dia sudah melaksanakan amal soleh yang luar biasa, tapi mungkin karena luapan emosi supaya dia ingin dihargai oleh orang lain, oleh pengurus yang lainnya,
Nah, ternyata itu akan bisa menghapuskan amal-amal soleh yang sudah ditanam sejak lama. Amal-amal itulah justru akan bisa menjadikan investasi kebaikan kalau amal-amal soleh itu kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya. Allah tidak melihat kepada besar kecilnya. Ada orang yang melakukan ibadah, misalnya ada kisah ya, seorang wanita yang ahli ibadah, luar biasa rajinnya, dia adalah wanita solihah yang luar biasa, tetapi dia tidak berbuat baik kepada kucing peliharaannya. Dia sekap di rumahnya sampai tewas, tidak dikasih makan. Maka Allah murka dengan perbuatan wanita ini, akhirnya menjadikan wanita ini masuk ke neraka gara-gara dia tidak berbuat ihsan kepada kucing. Bukan berarti masuk neraka selamanya, bukannya. Dia dimasukkan neraka karena perbuatan buruknya itu, tapi akhirnya nanti kan ada pertimbangan ketika dia masih ahlu tauhid, dia tidak berbuat syirik ya, maka dia dikembalikan atau dipindahkan ke surga. Kebalikannya, cerita yang lainnya ada seorang wanita tunasusila yang melakukan dosa-dosa besar banyak ya, tapi karena ada sifat rahmah dalam dirinya, ketika melihat seekor anjing yang kehausan hampir mati, maka dia lepaskan sepatunya, dia jadikan sebagai semacam timba, dia ambil air dari sumur, dijadikan sebagai sarana untuk meminumkan air kepada anjing itu. Allah ridho dengan perbuatan wanita ini, maka Allah mengampuni dosa-dosa besarnya, dan Allah menjadikan amal kecilnya itu menjadi penyebab orang ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian, tidak boleh kita remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun amal-amal perbuatan baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Idkhalus surur ya, memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita tidak mesti dengan materi, dengan finansial ya, dengan kata-kata yang indah, dengan sapaan yang sopan, dengan perilaku yang menyenangkan, itu jauh lebih bernilai ya daripada kekuatan finansial. Allah a'lam bishawab. Inilah nasihat untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melembutkan hati kita semuanya, menjadikan kita selalu bersemangat untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, yang dengan itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, yang dengan rahmatnya mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.